Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok penculik bernama Geng Rao tengah mengumpulkan beberapa wanita hasil penculikan untuk dijual ke pasar gelap di sebuah markas di mana aktivitas mereka telah diketahui oleh salah satu polisi bernama Samsul yang langsung menahan para penculik tersebut. बता बाकी लड़कियां कहाँ हैं? अपना फोन चेक Tak lama setelah Samsul melakukan penahanan, ia mendapat panggilan video yang memperlihatkan jika putrinya saat ini tengah diculik oleh atasan Geng Rao, di mana hal itu membuatnya sangat kebingungan dan langsung memohon kepada pimpinan Geng Rao bernama Bablo untuk segera melepaskan putrinya. हो गया रोना धोना बच्ची अब ये बताओ Untuk kemudian si bos menanyakan siapa yang telah memberinya informasi tentang tempatnya itu, yang di sana Samsul menunjukkan sebuah pesan suara yang mengatakan jika Geng Rao telah menyembunyikan 40 gadis yang hilang di tempat pendingin Ala Fuza. Mendengar hal tersebut, Bablo memberinya waktu selama 2 minggu untuk menemukan informan tersebut dan akan mengembalikan putrinya. पता है बॉस नाम का सबसे बड़ा फायदा है मेरा बॉस भी मुझे बॉस ही बुलाता है Kisah akan berfokus kepada seorang ayah bernama John tengah memperbaiki motornya yang mogok saat dirinya akan mengantarkan putrinya bernama Kusi pergi ke sekolah. Yang di tengah perbaikannya, sebuah mobil tiba-tiba melintas dan tak sengaja menginjak lubang air tepat di hadapan Kusi. Yang karena putrinya marah akibat terkena cipratan air, ia pun langsung mengejar mobil tersebut. Setelah berhasil menghadang mobil itu, John yang awalnya sok petantang petenteng kini berubah menjadi ciut setelah melihat perawakan pemilik mobil yang sangar. Di mana hal itu membuat putrinya sedikit kesal karena ayahnya tidak memberi pelajaran kepada orang tersebut. idiot I forgive you sir I forgive you sorry बोल दिया वरना मैं मारता Singkat cerita, setibanya di sekolah, Kusi terus kukulutuk karena selalu datang terlambat ke sekolah, di mana saat dirinya akan masuk kelas, ia dihampiri bu guru bernama Tara yang langsung menanyakan alasan terlambatnya kali ini. Di sana, ia menceritakan kejadian dari awal hingga akhir yang membuat gurunya jenuh dan langsung memperbolehkan masuk. कोई solution है क्या मैं? Get in. Keesokan harinya, Kusi kembali terlambat ke sekolah yang hal itu terus membuatnya marah dengan mengatakan jika ia akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan kelas 1 jika terus terlambat seperti ini. Kemudian ia pun pergi dari hadapan ayahnya menuju ke kelas yang sesampainya di sana, Kusi langsung menjelaskan alasan dirinya terlambat di mana hal tersebut membuat Butara muak dan langsung menyuruhnya masuk. सॉरी थोड़ा लेट हो गई ऐसे कैसे चलेगा? हाँ? Malam harinya, terlihat Bablo tengah membawa seorang gadis yang baru saja ia culik. Namun saat dirinya berhenti untuk buang air kecil, gadis tersebut tiba-tiba kabur dari hadapannya. Esok harinya, bukan hanya terlambat saat mengantarkan anak sekolah, John juga kali ini terlambat menjemput pulang anaknya. Yang setibanya di sana, ia melihat anaknya sudah babak belur dipukuli orang. Kemudian ia pun mengajarinya untuk memberikan pelajaran kepada seseorang yang telah jahat kepadanya. आपको भैंस के बैक पर ना एक जोर का हाई फाई देना पड़ेगा विनती ना उसी भाषा में समझाना है दैट इज लाइफ जान रोनी के बच्चे Karena kemarin Kusi menghajar teman sekelasnya, kini ia dan juga ayahnya diminta untuk bertemu di dekat gereja. Yang di sana, John mendapat cacian dari guru Tara karena menganggap jika ia telah mengajarkan anaknya untuk melakukan kekerasan. पढ़ा है पर सेल्फ डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है दिखते तो इतने भोले भाले हो. Di tengah perbicaraan mereka, mobil Bablo tiba-tiba menabrak pan milik John. Di mana hal itu membuat Kusi marah dan langsung memaki Bablo. Di sana John langsung meminta maaf kepada Bablo karena anaknya telah berperilaku tidak sopan kepadanya. सॉरी बॉस चल बेबी को ढूंढो Kemudian saat John akan pergi dari sana, ia dimintai tumpangan oleh guru Tara untuk mengantarkannya ke suatu tempat di mana John tidak bisa menolaknya sehingga ia mengikuti kemauan guru Tara. यहाँ से सीधा. Setibanya di tempat tujuan, Tara segera membuka pintu mobil belakang dan langsung membawa seorang wanita yang ia temui saat bersembunyi dari kejaran Bablo ke kantor polisi, di mana hal tersebut seketika membuat raut wajah John berubah drastis seperti ada yang disembunyikan.
Melihat anaknya masuk ke dalam kantor polisi, John bergegas ikut masuk. Yang sesampainya di dalam, ia memarahi guru Tara karena telah membawa Kusi masuk ke dalam. Namun saat dirinya akan pergi, ia tiba-tiba ditanya oleh Samsul karena wajah John yang sangat familiar, di mana John pun langsung menjelaskan jika ia tidak mengenal Samsul sama sekali. ये सारे ज्ञान अनवोटोन्नम पोइटिल तुम्हें पहले मिल चुके हैं नहीं आ गया है चलो Malam harinya, Samsul yang saat ini masih bekerja sama dengan Bablo, ia pun memberitahu Bablo jika ia telah membawa gadis yang diinginkannya. Ia juga mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melaporkan perbuatannya. तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट फाइल की है Di sisi lain, saat John selesai menidurkan anaknya, ia tiba-tiba didatangi geng Rao yang langsung menghajarnya habis-habisan karena diduga John lah orang yang telah melaporkan markas mereka. Sementara di tempat lain, Samsul datang ke markas geng Rao untuk menukar gadis yang diinginkan Bablo dengan putrinya. Dan setelah berhasil membawa putrinya, dengan berani Samsul menembak salah satu anak buah tersebut. Karena kini ia sadar jika John adalah Satya, seorang polisi legendaris yang ditakuti banyak mafia telah kembali. Dan pasti tidak akan membiarkan geng Rao pulang hidup-hidup. Dan benar saja, saat John mendapat ancaman jika putrinya akan diambil, ia tiba-tiba berubah dan langsung menghabisi geng Rao dengan brutal. Di mana si atas yang melihat John mengamuk membuatnya sadar jika itu adalah Satya sehingga di sisi lain, Tara yang penasaran dengan identitas asli John mencoba untuk mencarinya di internet menggunakan fotonya yang setelah hasilnya muncul, ia sangat dibuat terkejut tatkala John sebenarnya adalah Satya. Dan untuk membuktikan semuanya, ia pun datang ke toko roti milik John dan melihat jika pria tersebut telah menghabisi seluruh geng Rao. Setelah menghabisi seluruh geng Rao, John dan satu kerabatnya bernama Jackie membuang sebagian mayat ke aliran sungai. Yang di sana, John menyadari jika salah satu mayat telah menghilang, di mana mereka langsung bergegas pergi untuk mencarinya. Di sisi lain, terlihat Tara sedang membawa Bablo di dalam mobil karena harus diketahui ternyata sebenarnya Tara adalah seorang polisi bernama Adira yang menyamar menjadi seorang guru untuk melancarkan penyelidikan terhadap geng Rao dengan menyimpan sebuah kamera yang ditutupi dengan mainan anak-anak di tas milik anak Rao. जब अधर्म अपना सर उठा पता है वो लड़की कौन है Keesokan harinya, Samsul mengumumkan jika pihak polisi telah berhasil menyelamatkan 45 gadis yang diculik geng Rao sekaligus menangkap Bablo, sosok orang yang dekat dengan Rao. Di tempat lain, saat Tara datang ke toko roti milik John, kehadirannya langsung ditolak oleh Jackie karena kini ia telah mengetahui identitas asli Tara, yaitu seorang polisi. Yang di sana, Tara terus meyakinkan Jackie jika ia sangat-sangatlah peduli dengan John dan Kusi, sehingga ia meminta untuk menceritakan semua yang terjadi dari awal. पहले से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है मीरा के साथ प्लीज बताओ Kemudian kita akan dibawa pada 6 tahun yang lalu, yang saat itu Satya atau sekarang lebih dikenal dengan nama John, yang tempo dulu masih terlihat sangat muda, namun ia sangat berani memberikan pelajaran kepada sekelompok preman yang mabuk di dalam kelas, sehingga membuat waktu belajar anak menjadi terganggu. Harus menjadi catatan di mana setiap pengganggu maupun penjahat yang ada di kotanya akan dibuat babak belur ketika berhadapan dengan Satya. दिल्ली शहर का पुराना नाम क्या था? इजी पुरानी दिल्ली ना मुश्किल है थर्ड स्टैंडर्ड पास करना Sementara di tempat lain, seorang bos mafia jual beli perempuan bernama Nanaji tengah menghabisi salah satu anak buahnya akibat telah merusak gadis yang seharusnya diantarkan ke pelanggan, yang itu jelas membuat reputasinya akan hancur. अगर कपाल से प्राण निकले almo Setelah menghabisinya, ia pun duduk di kursi dan memberitahu tukang cukurnya jika mahkota putri tukang cukur tersebut telah dirusak oleh anak buahnya. Mendengar hal tersebut, si ayah hanya bisa menangis karena tidak bisa berbuat apa-apa. अरे भेड़िया
अरे हंस हंस Singkat cerita, kini Satya tengah melakukan perjodohan dengan seorang wanita cantik. Namun meskipun begitu, Satya dan juga wanita tersebut sama-sama tidak suka sehingga mereka berdua sepakat untuk menolak perjodohan tersebut. आप मेरे घर वालों से ये बोल दीजिए कि मैं आपसे ही इस महीना ओके दी Saat di perjalanan, Satya didatangi pengemis kecil yang meminta makanan karena sangat kelaparan. Namun tak lama kemudian, seorang pria dewasa datang dan langsung mengetok kepala anak tersebut menggunakan ring. Di mana hal itu tentu saja membuat John marah sehingga ia meminta kepada ibunya untuk menunggunya sebentar. जब तक तेरे बच्चा का गाना खत्म होता है I'll be back तेरे लिए नहीं बस उन गुंडों Tak terima anak kecil diperlakukan kurang ajar, Satya langsung menghajar pria dewasa tersebut dan beberapa rekannya hingga membuat mereka terluka parah. Di rumah sakit, terlihat seorang dokter cantik bernama Mira tengah mengobati orang yang dihajar Satya tadi, di mana setelah ia mendengar jika mereka terluka karena ulah polisi, Mira lantas segera memanggil Satya dan langsung memarahinya karena menganggap jika Satya seenaknya menghajar orang lain, mentang-mentang dirinya adalah seorang polisi. Di sana, Satya menjelaskan alasan kenapa ia menghajar orang dewasa tersebut karena mereka telah mempekerjakan dan menyiksa anak kecil sesuka hati. Melihat kenyataan itu, tentu saja dirinya tidak akan tinggal diam dan menyaksikan beberapa anak dijadikan budak oleh orang dewasa. Yang di tengah pembicaraannya, anak-anak keluar dari ruangan dan langsung menanyakan perihal sekolah yang ditawarkan Satya waktu itu. वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश? नर्स आंटी कह रही थी कि मेरी ये आंखें ठीक हो सकती हैं। Mendengar hal tersebut, Satya meminta kepada rekannya bernama Ram untuk mengantarkan anak-anak ke panti asuhan terlebih dahulu. Melihat sifat baik yang dimiliki Satya, Mira yang awalnya sangat galak kini berubah menjadi lembut di mana ia langsung mengajaknya bertemu setelah mengetahui jika saat ini Satya masih single. ओके का मतलब शाम को 8:30 बजे शिफ्ट खत्म होती है। ओके Malam harinya, saat Mira selesai bekerja, ia melihat jika Satya sudah berada di dalam bus yang sama di mana mereka berdua saling bercerita satu sama lain terkait kisah cintanya masing-masing, di mana hal itu mampu menumbuhkan sedikit ketertarikan di antara mereka. लेकिन अभी जा भी जाना है ना साथ जाना है Di tempat lain, seorang pria bernama Aswin yang diketahui merupakan anak dari Nanaji mengadu kepada ayahnya jika beberapa orang tidak menghormatinya. Apalagi saat dirinya masuk tol, ia disuruh membayar seperti orang lain. Jelas, hal itu membuatnya sangat marah sehingga ia meminta kepada ayahnya untuk menjadikannya seorang menteri keuangan agar orang lain bisa menghormatinya. Mendengar hal tersebut, Nanaji sama sekali tidak marah dan malah bangga jika anaknya mempunyai keinginan untuk menjadi menteri keuangan. मेरा बच्चा मुझे कर Siang harinya, saat Satya akan berangkat kerja, ibunya tiba-tiba sudah berada di dalam mobil bermaksud nembeng dengannya untuk datang ke rumah kerabatnya. Namun Satya tidak memperbolehkannya dan menyuruh ibunya untuk menaiki bajai saja. Maaf, ini adalah mobil dinas, Bu. Jadi tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. बैठ के चली जाना है और अगर वो नहीं जाए then contact DCP सत्य वर्मा Setelah Satya berhasil membujuk ibunya untuk naik bajai, ia pun langsung berpatroli di dekat kosan wanita yang di sana ia tak sengaja melihat Mira keluar memakai sari yang membuat Satya sangat terpesona dengan kecantikannya. Kemudian ia menawarkan diri untuk mengantarkannya pergi ke tempat tujuan Mira. सेवक बिल्कुल सही है सर चलिए आपको ड्रॉप कर अच्छा सुनो, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लूं। दिल्ली में बहुत जगह है मतलब गाड़ी में Sesampainya di tempat tujuan, Satya tak sengaja bertemu dengan ibunya ketika ia tengah menggoda Mira menggunakan minuman. Di mana hal itu langsung Mira memanfaatkan untuk memperkenalkan diri secara langsung. मम्मी जी, मम्मा Melihat anaknya menyukai seseorang, si ibu langsung membawa Mira ke rumahnya, di mana Satya merasa tidak tenang karena takut ibunya tidak menyukai Mira. Dan benar saja, saat si ibu menghampiri Satya, ia disuruh untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan Mira. कभी भी उसकी गली में जाना भी नहीं जा Singkat cerita, sesampainya di depan kosan Mira, Satya mencoba untuk menjelaskan sifat ibunya kepada Mira agar tidak berpikir aneh-aneh. Di mana Mira yang melihat Satya sangat ketakutan pun langsung menjelaskan jika ibunya sangat menyetujui pada hubungan mereka. Mendengar fakta tersebut, raut wajah Satya seketika berubah. सत्या बेटा हनीमून पे कब जा रहा है?
Keesokan harinya, saat Satya tengah berada di kantor, ia kedatangan sepasang suami istri yang melapor jika putrinya bernama Amba telah hilang selama 3 hari. Mendapat laporan tersebut, Satya langsung bergegas mendatangi sekolah Amba untuk menanyakan informasi lebih lanjut. अम्बा का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था स्कूल में? तो बहुत ही प्यारी और इंटेलिजेंट लड़की। Saat Satya sedang istirahat, ia dihampiri Ram dan memperlihatkan rekaman CCTV saat Amba menaiki sebuah bus, di mana setelah mendapatkan sedikit jejak, Satya dan juga Ram langsung mengikuti bus yang sering digunakan Amba pulang sekolah. Setibanya di halte bus pertama, Satya menunjukkan foto Amba kepada tukang dagang setempat yang di sana si Mamang mengetahui karena memang Amba sering turun dari halte bus tempat si Mamang dagang, dan di tengah pembicaraan mereka, anjing hitam tiba-tiba mengamuk pada setiap mobil hitam yang melintas, di mana si Mamang langsung menjelaskan jika anjing tersebut sangatlah dekat dengan Amba karena sering diberi makan olehnya. Satya yang mendapat sedikit pencerahan, ia memutuskan untuk membawa anjing tersebut ke dalam mobil karena merasa jika itu akan membantunya dalam proses pencarian. Untuk kemudian, Satya mendatangi tempat CCTV lalu lintas sekaligus meminta kepada jajaran polisi lain untuk membantunya memeriksa setiap mobil berwarna hitam. गाड़ी का प्रिंट आउट निकाल के दे मेरे को। चल ये सड़क पे अगला ATM कहाँ पे मिलेगा? मीटर आगे इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ एटीएम हो सकता है। Keesokan harinya, saat Satya melintasi sebuah padang rumput, si anjing tiba-tiba menggonggong seakan-akan ada sesuatu di seberang sana. Untuk kemudian, Satya langsung menyuruh anjing itu dan mengikuti bersama rekan polisi lainnya. Berkat nalurinya, si anjing mampu menemukan buku milik Amba dan akhirnya Satya bisa bertemu dengan Amba meski kondisi tubuhnya penuh dengan luka. Namun kejadian tragis harus dilihat olehnya tatkala bensin yang ditumpahkan oleh Aswin tiba-tiba menimbulkan sebuah api yang langsung membakar tubuh Amba. Melihat Amba terbakar, Satya langsung mencoba memadamkan api tersebut sebisa mungkin dan segera membawa ke dokter yang ikut berpartisipasi ke dalam pencarian. Namun sayangnya, nyawa Amba tidak tertolong akibat luka parah yang dialaminya. Tak bisa terus-menerus bersedih, Satya yang sudah mengetahui dalang dari pemerkosaan dan penculikan yang dilakukan oleh Aswin, ia pun datang ke rumahnya yang setibanya di sana, Satya langsung menanyakan keberadaan Aswin kepada sang ayah. Namun Nanaji mengatakan mungkin saat ini Aswin tengah menggelar pesta merayakan kemenangan menjadi Menteri Keuangan. Satya juga disuruh untuk hormat kepadanya ketika nanti bertemu. सैल्यूट माना जरूर। Sepulangnya dari rumah Nanaji, Ram merasa kesal karena kasus seperti yang dialami Amba sudah sering terjadi, di mana yang seharusnya polisi menangani hal itu, tapi karena ada orang penting di balik kejahatannya, semua jadi sia-sia karena bukannya pelaku ditangkap, malah polisi yang dipindah tugaskan. फिर मैं तो एक मामूली सा सिपाही क्या कर सकता हूँ? हमने एविडेंस इकट्ठा किया है, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, उसे अरेस्ट। Saat Ram mengungkapkan kekesalannya terhadap pria bejat yang merusak banyak wanita itu, ia pun tak sengaja menjatuhkan rokok yang sedang diudut oleh Satya, di mana ia langsung membuangnya ke tumbukan jerami, sehingga dan ya, keluarlah Aswin dari dalam jerami itu dengan kondisi tubuh diikat, wajah babak belur, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Di mana hal tersebut telah direncanakan oleh Satya sendiri, karena sebelumnya ia sudah berhasil menangkap Aswin dan beberapa rekannya. Namun karena tidak ada rasa bersalah sedikit pun pada mereka, membuat Satya sangatlah marah, sehingga ia memutuskan untuk menyimpannya di balik jerami. इसके बाप को फोन कर। Kejadian tersebut mengundang banyak orang, termasuk juga reporter yang berbondong-bondong meliput situasi terkini di TKP, yang tak lama kemudian Nanaji datang ke sana dan alangkah dibuat terkejutnya ia ketika melihat putra kesayangannya meninggal dan hangus terbakar. Untuk itu Nanaji segera meminta kepada Satya untuk bisa menemukan orang yang telah membakar anaknya tersebut. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Satya mengakui jika dirinya lah yang telah membakar anaknya tersebut. आईपीएस सत्य वर्मा है। आप एक काम
Singkat cerita, kini Mira membawa Satya bertemu keluarganya, namun Mira ragu karena ayahnya tidak menyukai pekerjaannya sebagai polisi, dan benar saja, si ayah to the point jika dirinya sangat tidak menyukai pekerjaan Satya karena menganggap terlalu beresiko dan takut akan membahayakan putrinya. जरूरी तो नहीं हाँ? कभी सामने वाले की गोली भी आपको लग सकती है. Satya yang mengetahui jika sang ayah tidak menyukainya akibat pekerjaannya tersebut, ia pun mencoba meyakinkan si ayah hingga berhasil menyukainya. Namun hal buruk malah terjadi tatkala anak buah Nanji datang ke sana dan langsung membuat kerusuhan, dan setelah Satya mengamankan Mira dan keluarganya, ia pun langsung menghabisi anak buah Nanaji tersebut. Baru saja mendapat restu dari mertua, kini Satya kembali diminta untuk menjauhi Mira oleh ayahnya akibat kerusuhan yang terjadi barusan. Tak terima dengan kejadian tadi, Satya dan Ram mendatangi Nanaji yang tengah menjalankan penaburan abu mendiang anaknya, di mana kedatangan Satya ke sana langsung disambut dengan pemandangan tak mengenakan tatkala para anak buah Nanaji langsung menyerangnya. Meski begitu banyak anak buahnya di sana, Nanaji tak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya ditangkap oleh Satya dan berakhir di jeruji besi. वकील से बात हो गई है. Malam harinya saat Mira akan pulang dari rumah sakit, ia dihampiri oleh Satya di halte bus untuk menanyakan kenapa Mira menghindarinya terus. Yang di sana Mira mengungkapkan kegelisahannya dengan pekerjaan Satya karena ia takut suatu hari nanti Satya akan meninggalkannya. Namun setelah mendapatkan keyakinan dari Satya, Mira pun luluh dan hubungan kembali membaik. उतना ही प्यार मैं अपनी वर्दी से भी करता हूं. ना अपने काम की वजह से मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हारी वजह से अपने काम को. Singkat cerita, kini Satya dan Mira melangsungkan pernikahan di mana mereka menjalin hubungan yang baik hingga dikaruniai seorang anak perempuan cantik bernama Kusi. Saat Satya dan Mira sedang bersama, tiba-tiba Mira ditembak oleh Nanaji yang secara mengejutkan muncul di rumahnya, di mana Satya tidak mampu melawan sama sekali saat dirinya disiksa karena kondisi tubuhnya sudah melemah akibat banyak luka tembak di badannya. Saat Nanaji tengah menyiksa Satya, ia mendengar suara ketawa anak kecil dari sebuah Motorola Babyphone yang berguna untuk mendengar suara bayi dari ruangan lain. Untuk kemudian Nanaji menghampiri sumber suara yang sesampainya di sana, si anak buah langsung menembak ibunya Satya dan menenggelamkan Kusi dengan menyalakan keran tersebut. क्या मम्मी? Setelah merasa puas menyiksa Satya dan menganggap balas dendamnya tuntas, Nanaji segera pergi dari sana. Namun sebelum itu, ia menyempatkan diri untuk menyalakan dan memanaskan gas pada sebuah oven yang ada di ruangan tersebut. Suara tangisan yang ditimbulkan Kusi membuat Mira terbangun dari pingsannya yang meskipun tubuhnya lemah, ia tetap berusaha sekuat mungkin menghampiri anaknya di kamar mandi. Yang sesampainya di sana, ia dibuat terkejut ketika melihat mertuanya sudah meninggal dan anaknya yang sudah terendam air. Satya! Melihat putrinya tak sadarkan diri, Mira segera membawanya ke hadapan Satya yang saat ini masih belum siuman, di mana ia terus berusaha membangunkannya hingga berhasil. Yang pada kondisi Satya setengah sadar, Mira meminta kepada Satya untuk segera membawa putrinya ke rumah sakit sekaligus memohon agar Satya meninggalkan pekerjaannya sebagai polisi. Dan tak lama setelah Mira kembali pingsan, oven yang dipenuhi gas pun langsung meledak. तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं. Kembali ke masa kini, akhirnya kita mengetahui perjalanan hidup Satya, Jaki, dan Kusi. Begitu pula dengan Tara yang ternyata adalah adik Mira yang tengah mencari tahu kemana kakaknya menghilang. Setelah mendengar cerita tersebut, sikap Tara langsung berubah ketika Kusi menghampirinya. Dan melihat hal itu, John pun sadar jika wanita di hadapannya adalah adik mendiang istrinya. आप जहाँ भी जाओगे ना,
Singkat cerita, setelah mengantar anaknya naik bus sekolah, Satya menerima panggilan video dari orang tak dikenal. Dalam panggilan itu, ia diperlihatkan dengan kerusuhan di penjara yang dipicu oleh Nanaji setelah tahu jika Satya telah kembali. Dan sebagai hadiahnya, Nanaji mengganti supir dengan anak buahnya yang lalu membelokkan bus ke arah sungai hingga akhirnya jatuh dari jembatan. Melihat bus itu terjatuh, Satya pun langsung melompat ke sungai di mana kejadian tersebut mengundang banyak orang berdatangan ke sana, termasuk tim penyelamat dan langsung melakukan pencarian. Setelah berhasil mengeluarkan sebagian anak termasuk Usi, ia pun segera membawa putrinya untuk segera ditangani, di mana ada salah satu anak yang tertinggal saat ia kembali masuk ke dalam air dan setelah ditemukan, anak tersebut sudah dalam kondisi kritis. Namun beruntung, ia masih bisa tertolong. Meskipun tak ada korban jiwa, Satya masih tetap kesal karena semua anak yang ada di dalam bus hampir kehilangan nyawanya akibat ulah musuh bebuyutannya. Yang tak lama kemudian, Satya kembali mendapat panggilan telepon dari Nanaji yang mengatakan jika ia sebentar lagi akan datang menemui Satya. John, ये सब भोग चढ़ाते मेरे भक्त लोग तेरे पुण्यतिथि पे। Malam harinya, seorang ibu melapor ke polisi bahwa putrinya hilang, namun laporannya malah diabaikan dan si polisi justru asik makan tanpa memperdulikan si ibu, di mana sikap cuek itu berujung fatal. Karena tak lama kemudian, John kembali menjadi Satya dan langsung menghabisi polisi tersebut saat itu juga. Kematian tragis sang asisten komisaris membuat polisi bertanya-tanya siapa pelakunya. Namun saat nama Satya disebut, mereka tak percaya karena Satya telah meninggal 6 tahun yang lalu. ऐसा कहकर लोग और मीडिया हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। मर चुके थे। Kembalinya Satya membuat banyak warga, terutama para gadis, merasa aman, di mana Satya terus membongkar dan menghancurkan bisnis gelap milik Nanaji satu persatu. Namun hal tersebut membuat saudara Nanaji panik dan langsung melaporkannya kepada Nanaji. Di sana, Nanaji hanya menanggapi dengan tenang dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. मैं भगवान भरोसा कर मेरे पे। Saudara Nanaji kemudian mendatangi proyek pembangunan miliknya, di mana beberapa pekerja tewas karena tidak adanya pengamanan di tempat kerja, di mana insiden itu membuat para karyawan mogok bekerja karena takut terjadi hal serupa. Namun alih-alih menyelesaikan masalah, si saudara justru malah menyogok kontraktor dengan menaikkan gaji menjadi 10 lat. Mendengar tawaran tersebut, sang kontraktor pun lantas menyetujuinya. Perbuatannya itu ternyata diketahui oleh Satya, sehingga pada malam harinya Satya datang ke proyek dan langsung menghabisi seluruh anak buah Nanaji, termasuk saudaranya hingga maut. जाने दिया। Tara mendapat laporan dari atasannya bahwa saudara Nanaji telah mengirimkan anak buahnya ke tempat persembunyian mereka. Mendapati hal itu, Tara dan Jaki pun segera bersiap. Tak lama kemudian, segerombolan anak buah Nanaji menyerbu tempat persembunyiannya yang meskipun Tara dan Jaki jago dalam bertarung, mereka tetap saja kewalahan menghadapi jumlah musuh yang begitu banyak. Setelah menghabisi saudara Nanaji, saat Kia yang akan pulang ke rumah tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Nanaji bahwa ia telah menunggunya di pelabuhan. Mendengar hal itu, Satya mencoba menghubungi Ram namun tidak ada jawaban. Sehingga tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas menuju pelabuhan. Setelah Satya pergi dari sana, terlihat sekumpulan anak gadis yang diculik ada di hadapan Nanaji, di mana mereka langsung menyerang Nanaji hingga maut saat itu juga. जो समझना है समझ तू और इस बात का मुझे बहुत आनंद है परम आनंद
2 tahun kemudian, di tengah samudra, seorang bos pengelola bisnis haram tengah menjual wanita hasil penculikan kepada para pria bejat. Yang tak hanya itu, mereka juga telah menculik 3 agen di antaranya Jaki, Tara, dan Satya. Namun setelah mereka bertiga dikumpulkan, sang bos meminta 1 agen lagi untuk dibawa keluar. Di sana, Satya memperingatkannya untuk tidak bermacam-macam dengan agen itu jika tidak ingin cepat mati. Namun sang bos tidak menghiraukan peringatannya itu dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa agen itu keluar. Who do you think you are? Begitu keluar, agen itu langsung mengamuk dan menghabisi semua orang yang terlibat dalam bisnis haram itu tanpa ampun sedikit pun. Come here. या भाईजान Please do the honors. I'm back a better man. Now go. Tamat ending yang sangat... ya...